lagi di channel saya Sigit Tiaranto. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan teman-teman dimanapun berada di dunia otomotif, yang saya coba akan berbagi mengenai fitur, teknologi, dan saya coba untuk mengemudi. Di belakang saya sudah ada Honda Civic Turbo tahun 2020. Bagaimana rasanya mengemudi? Dinamis dan sporty. Jadi dia sudah menggunakan LED semuanya. Lampu senjanya juga, lampu utamanya sudah LED. Teman-teman bisa lihat sendiri begitu kerennya. Lalu di sini ini teman-teman bukan lampu sen ya. Jadi ini lampu senja. Jadi pengemudi luar bisa melihat bila mana mobil ini melintas. Jadi untuk penanda di bagian sisi kanan juga sudah dilengkapi oleh grill, menambah mewah. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, sudah memewah dan menjadi mobil Civic Turbo ini menjadi lebih mewah dan keren. Juga sudah ada fog lamp dilengkapi oleh grill. Oke teman-teman, sip. Selanjutnya adalah ban Honda Civic Turbo ini sudah dibalut oleh ring 17 215 50 ring 17 bermerek Bridgestone dan bertipe Turanza. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, velgnya pun sudah sporty, juga dilengkapi rem disc brake. Teman-teman bisa lihat ini, jadi menambah mewah. Juga dia velg ini sudah sama dengan warnanya, jadi terlihat lebih matching dan sporty, teman-teman. Oke, Honda Civic Turbo tahun 2020 ini termasuk mobil premium, dimana kunci remote dia sudah smart key. Jadi teman-teman dengan memegang kunci ini aja, terus teman-teman mau masuk ke dalam atau membuka, mengunci gitu, teman-teman hanya pencet ini aja, dia akan secara otomatis menutup atau membuka. Teman-teman tinggal buka aja gitu. Jadi memang mobil Honda Civic Turbo ini sudah tipenya tipe premium yang memiliki teknologi yang tinggi. Oke, lanjut yuk. Oke, sekarang saya sudah ada di dalam. Seperti yang video-video yang saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan fungsi dari remote ini. Jadi untuk Civic tahun 2020 ini sudah menggunakan immobilizer. Teman-teman kita coba nyalain ya. Jadi seperti biasa, teman-teman pencet rem ya, lalu pencet engine start atau stop. Nah, mobil ini akan nyala. Tapi ingat, kuncinya harus ada di dalam ya teman-teman ya. Karena kunci ini sebagai switch atau sebagai kontrol untuk engine gitu. Teman-teman juga bisa sekalian lihat bahwa setirnya ini sudah dibalut oleh kulit. Jadi untuk mengemudi pegangannya lebih erat, lebih kuat dan lebih nyaman. Dalam kondisi dingin ini pun akan menyerap suhu dingin. Jadi terasa lebih nyaman gitu. Dan sama seperti yang tipe premium Camry ataupun Accord, untuk Honda Civic ini sudah dilengkapi, sudah dibalut oleh ini dashboard yang peredam hitam, terus sudah dibalut kulit. Jadi peredamnya bagus. Selain peredamnya bagus, Honda Civic ini juga lebih nyaman gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di sini, sama seperti mobil-mobil yang sudah saya jelaskan. Di sini ada tombol kontrol switch mirror, di sini switch mirror, terus adjustment switch mirror kiri kanan gitu. Di sini ada lock in untuk central lock, lalu ada switch power window depan dan tengah. Ini kebetulan baru saya pasang kaca film, jadi saya belum berani buka, dan ini juga mobilnya mobil baru, jadi saya belum berani buka untuk plastiknya gitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi, masih di bagian interior dan masih di bagian kemudi. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di kemudi itu baru tampilan luarnya aja nih. Tapi di sini ada tombol-tombol fungsi di mana untuk memudahkan pengendara mengontrol unit ini. Seperti ada kontrol audio, radio ada di sini. Jadi
teman-teman kalau mengemudi di Honda Civic nggak perlu langsung kemari, nggak perlu mentas audionya. Teman-teman bisa hanya mengontrol, ada di sini tombol volume, lalu ada gelombang radio, ataupun teman-teman dapat menghubungkan radio. Teman-teman di sini ada cruise control, jadi teman-teman dapat mengontrol cruise controlnya mobil ini dengan tombol ini gitu. Terus juga Honda Civic ini kalau dilihat dari histori adalah mobil-mobil yang mendesain mobil ini mobil dengan engine spesial. Jadi di sini ada shift transmisi, ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman kalaupun memindahkan gigi langsung seperti ini. Jadi seperti kalau teman-teman ngebayang seperti mobil Formula One, dia menggunakan gigi di sini. Jadi tinggal teman-teman memindahkan, menurunkan atau menambahkan. Gitu. Keren kan? Nah, terus seperti biasa mobil ini juga dilengkapi oleh wiper. Ada di sini tombolnya, teman-teman. Di sebelah kiri pastinya wiper. Terus sebelah kanan ini biasanya itu untuk sen, lalu untuk kontrol lampu jauh, lampu dekat, ataupun lampu di bagian luar. Gitu, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat di bagian speedometer. Jadi kalau kita pencet button starter, nah tampilan seperti ini teman-teman tuh. Jadi semua kontrol engine, kontrol elektrik ada di sini. Dari temperatur, dari indikator ring trouble, dari baterai, dari sensor-sensor peringatan seperti seat belt, terus juga ada sensor pengatur BBM, indikator BBM, juga ada speedometer, ada odometer, ada trip gitu. Jadi ini baru saya pencet ACC, kalau dibilang ACC. Ini saya coba nyalakan lagi ya. Nah, keren kan teman-teman? Jadi speedometer ini speedometer Civic Turbo ini dibagi 3. Sebelah sisi kiri itu buat temperatur yang tulisan C dan F sampai H itu dia temperatur bahan air pendingin, dan itu merah itu menunjukkan posisinya. Jadi ini masih tengah-tengah, dan itu di tengah ini adalah kilometer, terus lalu trip, terus juga ada odometer. Nah, sebelah kanan ini ada cuma indikator BBM aja. Jadi ini BBM-nya ada setengah. Tuh, yang merah itu tandanya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, yang nggak kalah pentingnya di mobil adalah entertain, yaitu audio atau radio tip gitu ya. Di sini benar-benar Civic ini sudah memanjakan pengemudinya. Selain teknologinya canggih dan juga cara operasionalnya gampang gitu. Jadi teman-teman bisa langsung lihat audionya di sini. Di sini ada power, ada mute, ada back, terus ada home, lalu ada voice. Jadi teman-teman dapat loudspeaker voice-nya di sini, ada volume plus minus. Coba nyalain teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya memencet tombol ini, oke. Lalu tampilan akan terlihat di display. Ini tampilan radio teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengatur sendiri radionya mau menuju apa atau channel apa. Gitu, FM, AM atau apapun, gitu ya. Lalu kita mau cari media internet, kita akan menyambungkan smartphone kita ke layar display tip ini. Kita pencet home aja teman-teman. Nah, di sini bisa menyambungkan smartphone connection, teman-teman bisa menyambungkan di sini. Nah, oke. Lalu sudah tersedia medianya ada. Nanti kalau sudah tersambung ke handphone, dan media ini akan tampil menunjukkan fungsi-fungsinya di handphone teman-teman, mengalihkan fungsi-fungsi teman-teman. Lalu ada phone. Jadi misalkan kita berkendara, kita dapat menerima telepon melalui perangkat tip ini, audio ini. Jadi kita hanya kalau dibilang voice gitu, voice loudspeaker. Jadi teman-teman cuma ngomong aja langsung. Ke bawah teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada tombol analog kiri dan kanan. Ini yang sebelah kiri ini untuk mengatur fan AC itu sendiri. Jadi teman-teman dapat mengatur seperti analog radio lama, tapi ini fungsinya untuk mengatur blower atau angin AC. Selain itu di sini ada touch, teman-teman tekan ini akan mati dan hidup lagi, on off-nya untuk AC. Lalu sebelah kanan ini ada temperatur gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengatur temperatur AC ini
menggunakan tombol ini. Ke kiri itu semakin dingin gitu. Ke kiri semakin dingin low, ke kanan itu akan panas, heater. Jadi ini juga ada heaternya teman-teman tuh. Jadi selain mobil ini dilengkapi untuk pendingin, juga ada heater. Heater itu pemanas. Jadi kalau misalkan suhu udaranya dingin, kita menggunakan heater. Ini mobil kan sebenarnya diproduksi di, kalau nggak salah ya, diproduksi di Thailand gitu ya. Terus juga ada tombol AC, ini kontrol untuk arah angin, ini untuk arah depan, ini belakang. Jadi untuk udara ke depan nih, di dashboard. Juga ini arah sirkulasi udaranya. Lalu turun ke bawah teman-teman, seperti yang kemarin saya share videonya beberapa waktu lalu untuk mengemudi Matic gitu ya. Teman-teman bisa lihat sini ada transmisi P, R, N, D, dan S gitu. Nggak jauh berbeda. Ini fungsinya adalah sebagai pemindah transmisi. Jadi teman-teman kalau mau jalan pindahin aja untuk R apa N atau D atau S gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Lalu di sini ada juga handbrake, atau kalau sekarang ini di Honda Civic tahun 2020 ini sudah menggunakan handbrake otomatis di sini teman-teman. Jadi nggak perlu narik secara manual dengan tengah tenaga, cuma pencet tekan aja. Kalau ke bawah ini berarti teman-teman melepas handbrake dan ke atas ini mengunci. Ini otomatis teman-teman. Setelah teman-teman parkir dan handbrake-nya akan berfungsi. Itu teman-teman. Terus yang ini teman-teman, yang eco control ini sebagai mengontrol ekonomis bahan bakar itu sendiri. Tuh. Nah kalau teman-teman punya mobil ini jangan lupa isinya jangan premium, isinya harus pertamax atau lebih tinggi daripada. Mobil ini masih dibungkus plastik nih, karena memang masih baru. Saya juga belum berani buka karena memang belum saatnya untuk dikirim gitu kan. Nah saya mau jelaskan sedikit untuk bangkunya. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa bangku ini sudah kulit, ya kan, sudah kulit. Terus sudah nyaman banget sih, jadi memang nggak ada duanya deh. Selain itu fungsi menggeser atau memaju atau memundurkan kursi ini nggak menggunakan manual, sudah seperti halnya mobil-mobil premium seperti Camry dan yang lainnya, sudah menggunakan elektrik. Nah teman-teman bisa di sebelah kanan ini, nanti saya kasih videonya, geser gini aja, dia akan bergerak sendiri gitu teman-teman. Nah dan ini console box ini juga terbuat dari kulit nih teman-teman, jadi untuk menyandar tangan pada saat mengemudi. Di sini juga bisa teman-teman lihat juga sini. Selain saya mau membagikan fitur dan teknologi mobil ini, saya akan mencoba mengemudikan mobil ini. Bagaimana sih rasanya mengemudikan Honda Civic tahun 2020? Teman-teman bisa lihat sini ya. Jadi seperti hal biasa mobil Matic sedan. Jadi untuk memulai berjalan, teman-teman harus memposisikan kondisi tubuhnya harus pas. Jadi biasanya saya biasanya seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini biasanya akan lebih nyaman, gitu ya. Dan kursinya harus disesuaikan lagi. Lalu untuk memindahkan transmisi, teman-teman menginjak pedal brake, pedal rem, lalu memindahkan tuas transmisi ini ke posisi D. Nah D ini adalah kondisi jalan normal atau jalan yang tidak ada tanjakan atau jalan rusak. Kita coba jalan teman-teman ya. Wow, langsung kerasa banget turbonya. Jadi pada saat saya coba pindahkan ke D dan saya lepas brake-nya, dia langsung mentak tut. Jadi memang enteng banget mobil ini. Ini saya nggak injek rem loh, nggak injek gas loh. Jadi mobil ini sudah langsung melaju kencang. Oke, saya coba jalan lagi ya. Nah, mobil Civic ini cc-nya kecil, 1500 cc. Dibanding Innova jauh. Tetapi teknologi mesin Civic ini sudah keren, sudah dilengkapi turbo. Jadi walaupun kecil cc-nya, tetapi dia memiliki daya torsi atau daya powernya lebih mantap karena memang didesain untuk mobil kencang. Ini saya coba untuk lebih kencang lagi. Saya coba putarkan lagi. Wah, juga kalau teman-teman di sini, saya boleh katakan mobil ini peredamnya juga sudah bagus. Jadi untuk getaran peredam sudah bagus dan suspensinya juga nyaman. Enak sekali teman-teman. Tuh, enak banget. Enak banget sekali teman-teman.
Nah, tadi kita sudah coba jalan mengemudi dan saya juga sudah ceritakan begitu nyaman mobil ini, dan saya coba untuk mundur nih. Seperti biasanya mobil premium ini dilengkapi oleh kamera mundur. Jadi untuk pemula ataupun pengemudi baru nggak perlu khawatir lihat kiri kanan. Teman-teman bisa lihat di kamera ini aja. Ini akan tampil kamera mundurnya, jadi juga ada batas garis merah ini, artinya sudah mendekati kuning engine Honda Civic Turbo tahun 2020. Seperti biasa memang untuk Honda sendiri dia memiliki engine yang padat di tempat kabin di sini. Jadi memang kelihatannya padat banget. Teman-teman bisa lihat di sini ada filter udara, di sini ada tempat cycling, aki. Di sini mesinnya nih, teman-teman. Jadi turbonya itu ada di sini. Jadi turbonya di sini, dia walaupun 1500 cc yang tadi saya katakan, dia sudah memiliki teknologi turbo, jadi selain kencang dia juga bisa irit. Mantap banget teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, ada tempat minyak rem, ada tempat wiper, juga di sini ada sensor-sensor yang berfungsi sebagai sensor engine itu sendiri. Keren banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh ya. Ini turbonya nih teman-teman, bisa lihat sendiri nih, sini nih. Jadi turbo itu mengefisiensikan, kalau yang saya pelajari ya, turbo itu mengefisiensikan pembuangan. Jadi bahan bakar yang yang tidak habis terbakar di mesin, jadi diefisiensikan di turbo ini. Jadi lebih irit, makanya lebih irit kan dia. Terus dia hati-hati, biru masih jauh. Jadi teman-teman kalau mau parkir tinggal lihat sisi sini aja, di sini gitu kan. Jadi ngepasin aja. Enak sekali mobil ini. Jadi nggak takut untuk insiden tabrakan atau apapun. Ini saya pasin di garis putihnya ya teman-teman ya. Jadi gampang banget deh teman-teman. Nah itu udah pas kan? Gitu teman-teman. Mudah sekali teman-teman. Oke, good people, senang sekali sudah berbagi video tentang otomotif. Dan saat ini saya izin pamit ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe, terus di like, di share, dan nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi video-video yang saya akan bagikan. Teman-teman jangan lupa juga untuk komen. Komen berarti memberikan saya kritik untuk lebih maju. Oke, sampai ketemu lagi di channel dan video-video saya selanjutnya. Dadah.